Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Halo para pendengar, salam hangat dari Radio World's Last Chance. Saya Mario Nugraha. Dan saya Doni Alexander, terima kasih telah bergabung dengan kami pada hari ini para pendengar. Nah, para pendengar yang telah mendengarkan siaran kami beberapa waktu belakangan ini, Anda mungkin menyadari bahwa terkadang kami menyampaikan topik yang sudah berada di garis batas ortodoksi Kristen. Bahkan mungkin sesekali sudah melewati batas itu, Mario. Benar, dan ketika itu terjadi, kami tidak pernah meminta Anda untuk langsung menerima kata-kata kami begitu saja. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kami lakukan. Tetapi, kami akan meminta Anda untuk mendengarkan dengan pikiran terbuka dan kemudian mempelajarinya sendiri secara mandiri. Ya, tentu, orang-orang akan sangat mudah untuk menyepelekan atau setidaknya tidak mau mendengarkan dengan pikiran yang terbuka ketika mereka diperdengarkan pada ide-ide yang baru. Tapi, sangat penting di hari-hari terakhir ini untuk belajar dengan pikiran yang terbuka, Doni. Ya, benar sekali, Mario. Surga sedang mencurahkan kebenaran. Tetapi jika kita menolak, atau bahkan tidak mau mempertimbangkan sesuatu yang baru, maka kita tidak akan mendapat manfaat dari terang yang baru, atau bahkan dari kebenaran zaman dulu yang sekarang sedang dipulihkan. Adalah sangat penting untuk mempertimbangkan setiap terang yang baru, dan untuk bersedia menerimanya jika Roh Yahwa menyatakan kepada Anda bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Itulah yang diperlukan untuk menjaga pikiran tetap terbuka. Iya, benar, Doni. Oh ya, pernahkah Anda dalam hidup Anda mendapat berita yang sangat mengejutkan? Maksud saya, jenis berita yang bertahun-tahun kemudian, orang asing akan bertanya kepada Anda, di mana Anda ketika ini atau itu terjadi. Dan Anda dapat mengingat dengan tepat apa yang Anda lakukan dan di mana Anda berada saat mendengar berita itu. Ya, bagi saya itu mungkin pada saat bom Bali terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002. Bagaimana dengan Anda, Mario? Saya tidak bisa melupakan musim hujan yang dingin di bulan Desember. Waktu itu saya masih kecil. Ketika seorang teman saya, Lydia, dengan nada suara seperti pahlawan, memberitahu saya bahwa ternyata Santa Claus itu tidak pernah ada. Dan dia menyebut saya sebagai anak kecil yang sangat bodoh karena tetap percaya pada dongeng seperti itu. Hei, itu mengguncang duniaku, Doni. Yeah. Saya masih ingat dengan baik tempat kami berdiri waktu itu di sekolah. Dan itu membuat gadis tercantik di kelas mengabaikan saya karena saya adalah anak kecil yang bodoh. Iya, itu benar-benar melukai kebanggaan masa kecil Anda, ya kan, Mario? Iya, itu benar-benar melukai. Tapi baru-baru ini, pada saat saya mengetahui bahwa Yahusua sebagai anak tunggal Yahwa ternyata adalah manusia seutuhnya, itu juga mengejutkan. Dan bagi para pendengar yang juga terkejut dengan ini, tolong tetaplah mendengarkan siaran ini. Alkitab memiliki bukti yang menyatakan bahwa Yahusua adalah manusia seutuhnya. Ya, benar. Gagasan bahwa dia adalah makhluk ilahi tidak muncul sampai abad keempat. Itu bagian dari ajaran Tritunggal yang sesat yang diadopsi dari paham para penyembah berhala. Tapi saya setuju, kebenaran itu juga cukup mengejutkan saya. Oh ya, itu benar-benar mengejutkan, Doni. Setelah seumur hidup menghormati Kristus sebagai pribadi yang setara dengan Bapa, dan tiba-tiba saya diperhadapkan langsung dengan fakta bahwa dia adalah sepenuhnya manusia, ya itu membuat saya, ya jujur saja, itu membuat saya terguncang, Doni. Sepertinya entah bagaimana, kebenaran ini sepertinya mengerdilkan Sang Juru Selamat. Anda tahu yang saya maksud? Ya kan? Ya. Dari menjadi orang kedua dari ketuhanan, menjadi seorang manusia sepenuhnya, itu adalah sebuah penurunan derajat. Dan ketika saya memperhatikan orang lain, saya menemukan bahwa beberapa orang juga terganggu oleh hal ini. Jadi, Doni, saya berharap pada kesempatan ini, Anda dapat menjelaskan peran Yahusua dan apa artinya itu dalam pekerjaannya sebagai juru selamat kita. Anda tidak perlu membahas jauh bukti bahwa dia adalah manusia sepenuhnya. Kita sudah membahas bukti-buktinya di episode lain. Dan para pendengar yang melewatkannya, saya mendorong Anda untuk mendengarkannya, baik di YouTube atau di situs web kami. Tapi, untuk saat ini,
Tolong jelaskan, Doni. Apa maknanya bagi kita bahwa Yahusua adalah manusia seutuhnya, walaupun tetap adalah anak Yahwa? Dan tolong tunjukkan bagaimana kebenaran ini masih tetap bisa sejalan dengan semua hal yang lain. Baik Mario, pertama, Yahusua secara jelas adalah putra Yahwa. Berkali-kali Yahwa menegaskan bahwa Yahusua bukan hanya anak tunggalnya, tetapi bahwa dia, Yahwa, sangat berkenan dengannya. Yahusua adalah sepenuhnya manusia, tetapi dia bukan sosok makhluk ciptaan. Dia persis seperti yang dikatakan kitab suci. Dia dilahirkan dari Bapa seperti yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Maria dalam pasal pertama kitab Lukas. Sebagai anak Yahwa yang diperanakan, Yahusua sepenuhnya adalah manusia. Tetapi dia tidak mewarisi semua kumpulan kecenderungan untuk berbuat dosa yang telah terus bertambah dalam umat manusia sejak dari Adam. Sama seperti Adam, Yahusua dilahirkan tanpa dosa. Ya, itu bukan berarti bahwa Adam juga dilahirkan. Tapi Anda tahu apa yang saya maksud? Ya, di sini Yahwa seperti menekan sebuah tombol reset raksasa, Doni. Ya, oke. Yahusua datang untuk menebus umat manusia di tempat di mana Adam telah jatuh. Dan dengan demikian, sama seperti Adam, dia juga tidak berdosa. Misi Yahusua ada dua. Ya, dia datang untuk menebus kita dengan cara mati menggantikan kita. Benar. Tapi dia juga datang untuk mengungkapkan kepada kita seperti apa Bapa itu. Sekarang, Yahwa sebagai pencipta yang tak terbatas, berada jauh di luar jangkauan keberadaan kita. Kita tidak dapat memahami seperti apa dirinya. Yahusua datang agar kita dapat melihat Bapa di level manusia. Mario, tolong buka kitab Yohanes pasal 14 dan bacalah ayat 8-10. Oke. Ini adalah sebuah poin penting dan saya tidak ingin mengabaikannya karena ini adalah pemahaman dasar yang perlu kita miliki. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 8-10. Kata Filipus kepadanya, "Tuan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yahusua kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Yahusua datang untuk menunjukkan kepada kita seperti apa Yahwa jika dia adalah seorang manusia. Yahusua menolak untuk menghukum seorang perempuan yang tertangkap dalam perzinahan. Adalah gambaran dari Bapa yang dengan lembut berkata, "Aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Yahusua berjalan kaki menempuh jarak yang jauh untuk menghidupkan janda anak Dinain. Adalah gambaran Bapa yang ingin menghibur dan menolong. Yahusua dengan sukacita menyambut dan menerima anak-anak, makan bersama dengan orang-orang yang terbuang, menyembuhkan orang yang sakit, menghibur mereka yang berduka, menyemangati mereka yang tertekan. Ini semua adalah tindakan yang akan dilakukan Bapa jika dia mengambil tubuh manusia dan hidup di bumi. Ya, itu sangat indah. Sebenarnya, sebagai manusia adalah sangat sulit untuk membayangkan bagaimana Bapa itu. Anda tahu maksud saya, Doni? Dia sangat jauh di atas sana. Dia begitu jauh melampaui kita dan bahkan pemahaman kita tidak bisa menjangkaunya. Nah, berbicara untuk diri saya sendiri, sangatlah mudah untuk fokus secara total pada Yahusua hingga harus diakui, hingga mencapai titik penyembahan berhala. Saya dapat merasakan Yahusua, tapi tidak dengan Bapa. Kita semua hampir seperti itu, Mario. Itulah mengapa adalah penting untuk diingat bahwa Yahusua mengungkapkan seperti apa Bapa itu, bagaimana dia akan bertindak, dan mungkin yang lebih penting, bagaimana dia akan bereaksi jika dia adalah manusia. Bagaimana dia akan memperlakukan orang lain. Bagaimana dia akan berbicara kepada orang lain. Jadi, sang anak mengungkap sosok Bapa. Tapi bukan hanya itu yang dia lakukan. Dengan cara yang sangat unik, istimewa, dan terlalu sering diabaikan atau disalahpahami, Yahusua mengungkapkan kehendak Bapa bagi kita. Dan saya tidak hanya berbicara tentang orang-orang yang percaya, tapi juga untuk kemanusiaan itu sendiri. Apa maksud Anda, Doni? Nah, sebagai representasi Yahwa di bumi, Yahusua dapat mengungkapkan Bapa, baik karakternya maupun kehendaknya, dengan cara yang tidak mungkin dilakukan dengan cara lain. Ini adalah kebenaran yang dijelaskan dengan sangat baik dalam kitab suci. Tetapi kita tidak benar-benar memahaminya, karena itu bukanlah sesuatu yang menjadi fokus utama kita. Mario, tolong buka kitab Keluaran pasal 33. Sesaat setelah bangsa Israel membuat anak lembu emas, Musa yang dipenuhi dengan pemahaman tentang kasih, kesabaran, dan pengampunan Bapa yang melampaui pemahaman Musa yang sebelumnya, dia pun kemudian mengajukan permintaan yang sangat berani. Tolong bacakan Mario, kitab Keluaran pasal 33 ayat 18-20. Dan Musa menjawab, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi Yahwa berfirman, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Yahwa di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya,
engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini adalah poin kuncinya. Yahusua menyelesaikan untuk Yahwa apa yang Yahwa tidak bisa lakukan untuk dirinya sendiri. Nah, izinkan saya mengatakannya dengan cara lain. Keilahian Yahwa membatasi dia untuk melakukan kita sesuatu yang dia rindukan. Pikirkan sejenak, Mario. Jika seseorang membuka pintu studio ini dan langsung masuk ke dalam sini, apa yang akan Anda lakukan? Nah, karena lampu tanda rekaman sedang menyala, saya akan berpaling untuk melihat siapa yang mengabaikan lampu itu dan menerobos masuk. Tetapi apa yang akan terjadi jika orang yang masuk itu ternyata tidak lain adalah Bapak sendiri? Saya kira saya akan lenyap. Segera setelah saya melihat wajahnya, saya akan binasa. Ya, tepat Mario. Saya juga tidak akan ada lagi. Bam! Mario dan Doni binasa dalam sekejap. Jadi, inilah sebabnya mengapa pekerjaan Yahusua sebagai juru selamat kita mencakup lebih dari sekedar mati untuk dosa-dosa kita. Tentu, itu juga sangat penting. Tapi itu bukan satu-satunya pekerjaan yang dia lakukan. Sebagai manusia seutuhnya, ia juga mampu mendekat kepada kita dan mengungkapkan baik Bapa maupun kehendak Bapa, karena Bapa tertahan oleh keilahiannya untuk melakukan hal-hal itu. Itu penjelasan yang bagus, Doni. Dan sekarang saya baru berpikir, ternyata ini adalah juga bukti lain bahwa doktrin Trinitas atau Tritunggal itu salah. Karena jika Yahusua sudah ada sebelumnya, jika dia adalah sepenuhnya ilahi sama seperti Bapa sendiri, terlepas dari bagaimana Anda berpendapat di sekitar perihal ini, misalnya dengan mengatakan dia sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia, maka faktanya kita tetap tidak akan bisa berada di dekatnya. Kita tidak akan bisa melihat dia atau berinteraksi dengan dia jika entah bagaimana Yahusua bersifat ilahi. Baik, saya jadi teringat dengan kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 yang berbicara tentang Yahusua. Di situ dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan Bapa adalah karakternya. Inilah yang Yahusua datang nyatakan. Dan satu-satunya cara bagi kita untuk dapat melihat kemuliaan ini adalah dengan Yahwa melahirkan seorang anak yang merupakan manusia seutuhnya. Anak laki-laki yang sepenuhnya manusia itu kemudian dapat mengungkapkan karakter dan kehendak Bapanya. Terlebih lagi, dia dapat bertindak menggantikan Bapanya. Dan kembali ke pemahaman yang penuh pada apa yang Anda katakan sebelumnya tadi, Mario. Kebenaran inilah yang meninggikan Yahusua. Jadi dia tidak dikerdilkan dengan kebenaran ini. Mengakui kemanusiaannya justru adalah fakta bahwa dia ditinggikan. Oke, jadi mengapa bisa pemahaman kita tentang kebenaran yang penting ini bisa menjadi membingungkan seperti ini, Doni? Nah, penyebabnya adalah doktrin Trinitas. Kesalahan selalu membawa kebingungan. Kebenaran, di sisi lain, selalu logis dan tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Untuk memahami sepenuhnya, kita perlu melihat apa yang Paulus katakan tentang sifat alamiah, pribadi, dan pekerjaan Yahusua. Kesalahpahaman tentang beberapa nuansa halus dalam tulisan-tulisan Paulus yang menciptakan lingkungan di mana doktrin dari paham agama berhala tentang Trinitas tampaknya masuk akal. Jika kita dapat memperoleh pemahaman yang jelas tentang kristologi Paulus, pemahamannya yang tercerahkan tentang sifat alamiah dan pribadi, serta misi Sang Juru Selamat, maka kita akan dapat melihat dengan jelas di mana para penganut Trinitas keluar jalur. Ya, begitulah. Paulus, Anda tahu, saya selalu menghargai fakta bahwa Petrus mengakui bahwa dia juga mengalami kesulitan memahami tulisan-tulisan Paulus. Anda tahu, fakta itu membuat saya merasa bahwa saya berada di kelompok yang cocok. Oh, Anda berada di kelompok yang cocok. Baiklah, saya pikir kita semua telah berjuang untuk memahami Paulus setiap kali. Nah, Mario, tolong buka ayatnya dan bacakan untuk kita. Ayat itu juga membuktikan maksud saya. Apakah Anda tahu di mana ayat itu berada, Mario? Ya, tunggu, saya buka dulu. Perkataan itu tertulis di kitab 2 Petrus pasal 3. Petrus menulis kalimat yang panjang di sini. Jadi untuk memahami konteksnya, saya akan membaca ayat 14 sampai 16. Baiklah, silakan Mario. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Elohim kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila dia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Petrus di sini mengakui bahaya dari memutarbalikan tulisan-tulisan Paulus.
Itulah tepatnya yang dilakukan untuk mendukung ajaran sesat ketuhanan Tritunggal. Tetapi jika Anda benar-benar memahami apa yang Paulus katakan, Anda akan melihat bahwa Yahuswa sebagai manusia seutuhnya, anak tunggal Yahwa, sama sekali tidak dikerdilkan. Sebaliknya, dia memenuhi peran yang sangat penting yang tidak dapat diisi oleh orang lain di alam semesta. Kita tidak seharusnya memutarbalikkan atau memaksakan kitab suci keluar dari konteks atau makna aslinya. Kita harus selalu menjaga hal-hal sesuai dengan konteks, serta memperhitungkan segala sesuatu yang lain pada subjek yang sama. Karena jika Anda mengambil hal-hal di luar konteks atau dirinya, maka Anda akan keluar jalur. Iya, Anda tidak dapat memilih apa yang ingin Anda terapkan dan apa yang ingin Anda abaikan. Ya, betul sekali Mario. Oke, kita akan beristirahat sejenak dan setelah kita kembali, saya ingin mendengar bagaimana kebenaran dari kemanusiaan Yahuswa yang seutuhnya benar-benar meninggikannya. Tetap di sini para pendengar, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Sebelum awal abad ke-20, setiap kali orang menyebut Sabat, mereka umumnya tidak mengacu pada hari Sabtu. Sebaliknya, ketika mereka berbicara tentang Sabat, kebanyakan orang Kristen berbicara tentang hari Minggu. Referensi ke hari Minggu sebagai Sabat sering ditemukan dalam tulisan-tulisan periode tersebut. Tidak ada kebingungan untuk apa hari Minggu itu. Bisnis tutup, dan setidaknya di negara-negara Kristen, setiap orang menyisikan hari Minggu sebagai hari ibadah. Hari ini, semuanya berbeda. Kebanyakan orang Kristen saat ini bersikeras bahwa hari itu sendiri tidak penting. Karena, kata mereka menyembah setiap hari dan hanya merayakan kebangkitan pada hari Minggu. Memang benar bahwa orang percaya harus beribadah setiap hari. Tetapi merayakan kebangkitan pada hari Minggu tidak sama dengan bekerja 6 hari dan menyisihkan hari ke-7 sebagai hari istirahat. Sebagian besar yang merayakan hari Minggu menghabiskan sisa hari mereka dengan kegiatan rekreasi bersama teman dan keluarga, atau berbelanja, atau bekerja di sekitar rumah. Mereka tidak mengesampingkan kerja mereka untuk menghormati Sang Pencipta dan menghabiskan waktu secara eksklusif dengan Dia. Sebenarnya, hari yang tepat itu penting dan setan mengetahui hal ini. Berkat khusus disediakan bagi mereka yang mengesampingkan kegiatan normal mereka dan menghabiskan waktu bersama Pencipta mereka. Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi worldslastchance.com dan klik ikon Radio WLC. Cari episode Perang Peribadatan. Anda juga dapat mencarinya di YouTube. Dan kami kembali. Jadi Yahuswa sebagai manusia seutuhnya, anak tunggal Yahwa, memiliki peran yang sangat penting dan tinggi. Tetapi dia tetap lebih rendah dari Bapa. Bagaimana ini bisa terjadi, Doni? Di seluruh kitab suci, Yahuswa ditampilkan secara jelas lebih rendah dari Yahwa, tetapi tetap memiliki posisi terpenting yang luar biasa. Nah, ambil contoh di kitab-kitab Perjanjian Lama. Di sini Yahwa berulang kali berjanji bahwa pada suatu hari di masa depan, Dia akan memperbarui perjanjiannya dengan bangsa Israel. Dia akan mengampuni dosa-dosa mereka dan mengalahkan kejahatan. Benar kan? Iya. Ya, itulah yang selalu Dia janjikan dalam Perjanjian Lama. Benar-benar. Namun, ketika Anda membaca kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru, dengan cepat menjadi sangat jelas bahwa semua janji-janji di Perjanjian Lama itu terjadi atau digenapi dalam diri Yahuswa. Jadi, Yahuswa memperbaharui perjanjian. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yahuswa yang sempurnalah yang memungkinkan Yahwa menyelamatkan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kemenangan-kemenangan yang terjadi dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yahuswa lah yang pada akhirnya akan mengalahkan kejahatan. Iya, Anda mengatakan Yahuswa menepati atau menggenapi janji-janji Yahwa. Saya mengatakan bahwa Yahuswa telah melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Yahwa. Anak tunggal Yahwa lebih rendah dari Yahwa, karena Dia adalah manusia seutuhnya. Benar. Namun, sebagai anak tunggalnya, Yahuswa melakukan pekerjaan Bapanya. Oleh karena itu, Dia pun telah ditinggikan walaupun tetap lebih rendah dari Bapanya. Oke. Yahwa tidak bisa melakukan hal itu. Dia tidak bisa turun dan menunjukkan kepada dunia seperti apa Dia sebenarnya. Karena setiap orang yang bersentuhan dengannya akan langsung binasa. Ini adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh anak tunggal Bapa, Yahuswa, yang lebih rendah dan berada dalam posisi untuk melakukan pekerjaan Bapanya. Setelah melakukan pekerjaan Bapanya, Dia diangkat untuk duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Iya. Paulus menjelaskan hal ini dengan indah dalam kitab Filipi pasal 2. Mario tolong buka dan bacakan untuk kita. Kitab Filipi pasal 2 ayat 5-11. Silakan langsung dibaca saat Anda sudah menemukannya, Mario. Oke, Filipi.
Nah, ini dia. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yahusua, yang walaupun dalam rupa Yahwa tidak menganggap kesetaraan dengan Yahwa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Yahwa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yahusua bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yahusua Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa Yahwa. Baik, mari kita bicarakan ini sebentar. Yahusua, meskipun dalam rupa Yahwa sebagai anak tunggalnya, tidak memandang kesetaraan dengan Yahwa sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Sebaliknya, dia merendahkan dirinya dan menjadi taat sampai mati. Anda hampir dapat mendengar keheranan dalam perkataan Paulus ketika dia mengulangi perkataannya sendiri, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Yahwa sangat meninggikan dia. Nah, sekarang, izinkan saya bertanya kepada Anda, Mario. Jika Yahusua sudah setara dengan Yahwa sebagai salah satu bagian dari ketuhanan Tritunggal, bagaimana mungkin Yahwa meninggikan dia? Apakah ada yang lebih tinggi dari kesetaraan dengan Yahwa? Tidak. Kesetaraan dengan Yahwa adalah ketinggian tertinggi yang bisa Anda dapatkan. Jadi Yahwa mengambil anaknya yang taat, satu-satunya, manusia seutuhnya, dan meninggikan dia. Dan cara dia meninggikan anaknya adalah dengan memberinya nama yang Paulus sebut sebagai nama di atas segala nama. Saya berasumsi itu adalah nama Yahwa. Ya, benar. Satu-satunya nama yang bisa lebih tinggi dari semua nama lainnya adalah nama Yahwa sendiri. Frasa nama di atas segala nama adalah sebuah majas eufemisme yang mengacu pada nama Yahwa. Nah, dalam episode awal dari program radio kita sudah membahas bahwa nama Bapa berasal dari kata kerja verb of being dalam bahasa Ibrani. Namanya adalah merupakan sebuah janji yang kuat. Jadi apa yang Paulus katakan adalah bahwa Yahusua telah ditinggikan dengan cara diberi nama Yahwa sendiri. Secara harfiah? Tidak. Itu tidak sama dengan kebiasaan di sebagian besar dunia yang berbahasa Inggris, Filipina, serta Jepang, di mana adalah praktek umum bagi seorang perempuan untuk mengambil nama belakang suaminya ketika dia menikah. Sebagian besar orang dari daerah lain tidak melakukan itu. Tetapi itu sangat umum di dunia yang berbahasa Inggris. Jadi, Paulus tidak mengatakan bahwa Yahusua secara harfiah telah mengubah namanya seperti seorang wanita yang memakai nama belakang suaminya saat menikah. Sebaliknya, Paulus menjelaskan bahwa status Yahusua fungsinya telah berubah. Lihat dalam budaya Yahudi, ketika seorang diberi nama baru, ini berarti fungsi atau statusnya telah berubah. Oh, seperti setelah Yakub bergulat dengan malaikat. Malaikat itu mengubah namanya menjadi Israel. Ya, benar. Karena malaikat itu menjelaskan, sebagai seorang pangeran, Yakub telah bergumul bersama Yahwa dan manusia, dan telah menang. Jadi statusnya telah berubah, dari seorang penipu menjadi seorang pangeran. Jadi, ketika Yahusua diberi nama di atas segala nama, itu berarti bahwa statusnya dan pekerjaan yang dia lakukan, fungsinya juga telah berubah. Dengan kata lain, karena Yahusua telah dikaruniai dengan nama Yahwa sendiri, dia sekarang berfungsi untuk Yahwa. Dia tidak sama dengan Yahwa, tetapi dia berfungsi sebagai Yahwa. Yahwa meninggikan anaknya ketika dia memberi nama kepada Yahusua dengan nama Yahwa sendiri. Intinya Yahwa menganugerahkan status dan jabatan pemerintahan Yahwa sendiri kepada Yahusua. Ketika Anda mengatakannya seperti itu, otak saya mulai berputar dan membuat semua koneksi ini. Saya pikir inilah yang Paulus bicarakan dalam kitab Roma pasal 8. Izinkan saya menariknya di sini dengan sangat cepat. Ya. Nah, di sini, Paulus sedang berbicara tentang betapa jauh lebih berkuasanya Yahusua daripada setan, si pendakwa saudara-saudara kita itu. Dia mengatakan, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Yahwa? Yahwa yang telah membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yahusua yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Yahwa, yang malah menjadi pembela bagi kita. Di kitab mana itu tertulis, Mario? Kitab Roma pasal 8 ayat 33 dan 34. Paulus menekankan status Yahusua, ya kan? Dia sekarang duduk di sebelah kanan Yahwa. Ya, meskipun sepenuhnya manusia, Yahusua telah dimuliakan, telah ditinggikan, kita bisa menyebutnya mendapatkan status pemerintahan. Dan Petrus mengatakan hal yang sama. Dalam khotbahnya pada hari Pentakosta dia berkata, Yahusua inilah yang dibangkitkan Yahwa. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah dia ditinggikan oleh tangan kanan Yahwa dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Itu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 dan 33. Nah, yang membuat perikop ini begitu menarik adalah konteksnya. Ingat, orang-orang pada hari Pentakosta
tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada orang-orang percaya. Mereka bertanya-tanya apakah mereka mabuk atau apa. Jadi Petrus berdiri dan berkata, "Ayolah, kami tidak mabuk. Pakailah logika, ini baru jam 9 pagi. Ini adalah penggerapan nubuatan." Benar. Kemudian dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 dan 18, Petrus mengutip kata demi kata dari kitab Yoel pasal 2. Tolong buka dan bacakan untuk kita, Mario. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Yahwa, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ini adalah contoh sempurna dari Yahusua yang berfungsi sebagai Yahwa dalam posisi barunya, di mana dia ditinggikan dan duduk di sebelah kanan Yahwa. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 dan 18, Petrus mengutip pernyataan dalam kitab Perjanjian Lama di mana Yahwa mengatakan bahwa dia akan mencurahkan rohnya dan umatnya akan bernubuat. Kemudian pada beberapa ayat setelahnya, Petrus menjelaskan bahwa Yahusua yang telah ditinggikan dan duduk di sebelah kanan Yahwa, yang telah menggenapi janji itu dengan mencurahkan Roh Kudus, Yahusua yang ditinggikan untuk bertindak sebagai pejabat Yahwa dan telah memenuhi janji itu dengan mencurahkan Roh Yahwa. Itu menarik. Saya tidak pernah benar-benar memperhatikan perbedaan itu sebelumnya, Doni. Maksud saya, sebagai seorang penganut Trinitas, saya dulu terbiasa meyakini bahwa Allah Anak bertindak sebagai Allah. Lagi pula, dia juga adalah Tuhan. Tapi seorang anak tunggal yang sepenuhnya manusia, itu sebuah pemikiran baru bagi saya. Tapi sekarang, setelah Anda menunjukkannya, saya dapat memikirkan dalam beberapa kali peristiwa, Yahusua bertindak sebagai Yahwa dan berfungsi seperti dia. Tentu saja, akan ada beberapa fungsional tumpang tindih atau beririsan. Saya kira Anda bisa menyebutnya seperti itu, antara Bapa ilahi dan anak manusianya. Tetapi dengan diberi nama Bapa, dengan ditinggikan dengan cara itu, Yahusua sekarang menjalankan hak prerogatif ilahi. Dan ada banyak contoh tentang hal ini. Mari kita lihat beberapa, Mario. Beralih ke kitab Yoel pasal 2 dan saya akan membuka kitab Roma pasal 10. Oke, kitab Yoel pasal 2. Ayat 32. Baiklah, di sini dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekarang, saya akan membaca dari kitab Roma pasal 10. Saya ingin Anda memperhatikan siapa yang sedang kita bicarakan di kitab Roma pasal 10. Di sini dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini menarik. Paulus dengan jelas mengutip dari kitab Yoel pasal 2, tetapi dalam kitab Yoel, Tuhan mengacu pada Yahwa. Sementara di kitab Roma pasal 10, ini merujuk pada setidaknya sebagian, ini merujuk pada Tuhan Yahusua Kristus. Ya, dan itu karena Yahusua telah diangkat untuk berfungsi sebagai Yahwa. Benar. Jika kita menggunakan frase dalam bahasa Latin, maka kita bisa mengatakan bahwa Yahusua berdiri di loco Dei, atau di tempat Yahwa. Nah, Anda sudah paham. Dan ayat tadi itu bukan satu-satunya. Baca kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Oke. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tahta pengadilan siapa, Mario? Tahta pengadilan Yahwa. Tahta pengadilan Kristus. Iya, benar, bukan Yahwa. Kristus yang di sini berfungsi menggantikan Yahwa. Apa yang sangat mencolok di sini adalah bahwa Paulus mengambil tema Perjanjian Lama yang umum tentang hari Tuhan, di mana Yahwa datang ke bumi membawa penghakiman. Tetapi Paulus membayangkan ini sebagai Yahusua yang akan datang ke bumi untuk membawa penghakiman, di mana dia bertindak sebagai pengganti Bapa. Iya, sekali lagi fungsional yang beririsan atau tumpang tindih. Ya, sekarang buka kitab 1 Korintus pasal 15 dan baca ayat 45. Di sini perbandingan dibuat antara Adam pertama dan Adam terakhir. Sudah dapat, Mario? Iya. Ya, silakan bacakan. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Apa yang sangat menarik di sini adalah bahwa fungsi dari roh yang menghidupkan dikaitkan dengan Yahusua. Di seluruh kitab suci, roh Yahwa, roh kudus, adalah roh pemberi kehidupan yang sejati. Bahkan dalam kitab Kejadian pasal 1, kita mendapati bahwa roh Yahwa melayang-layang di tengah-tengah air. Roh Yahwa, napasnya, adalah agen aktif dalam penciptaan dunia. Ya, kitab Mazmur pasal 33 ayat 6 mengatakan, oleh firman Yahwa, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ya, tepat, Mario. Roh Kudus selalu memberi kehidupan. Roh Kudus bukan entitas yang terpisah.
Jika Anda melakukan pencarian kata di seluruh kitab suci, dengan cepat menjadi jelas bahwa Roh Kudus adalah Yahwa sendiri yang sedang dalam pekerjaannya untuk menjangkau umat manusia. Namun dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 45, Paulus mengungkapkan bahwa pekerjaan khusus yang memberi kehidupan ini telah diambil oleh Yahusua dalam keadaannya setelah ditinggikan. Ini adalah poin kunci untuk dipahami. Apakah Anda sedang melihat misi Kristus di bumi? Atau pekerjaannya di surga sejak kebangkitan dan kenaikannya? Yang penting adalah bahwa Yahusua melakukan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh Yahwa. Benar, tapi pada saat yang sama, secara terus-menerus digambarkan berbeda dan terpisah dari Yahwa. Ya, benar. Dia tidak pernah disebut Tuhan, hanya Tuan. Dia telah diberi nama di atas segala nama. Tetapi Yahusua tidak pernah menjadi Tuhan. Itu bukan sifatnya. Kita telah mencampur adukannya dalam pikiran kita karena ajaran Trinitas yang sesat itu, tetapi Paulus sendiri tidaklah bingung. Nah, Mario buka kitab 1 Korintus pasal 8 dan baca ayat 4-6. Apa yang dikatakan di situ? Tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yahusua Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Paulus bukan seorang penganut Trinitas. Dia tahu dengan jelas bahwa hanya ada satu Tuhan, dan itu adalah Yahwa. Tapi anak tunggal Yahwa, anak manusianya, Yahusua akan selalu bertindak untuk Yahwa. Itu selalu menjadi misinya. Itu telah menjadi misinya di bumi di masa lalu, dan sekarang Dia telah ditinggikan dan duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa, di surga. Dan itu tetap masih menjadi misinya. Dan itu bukan penghujatan, Doni? Iya, bukan. Karena Yahwa telah memberi wewenang kepada Yahusua untuk bertindak menggantikannya. Yahwa telah menugaskan Yahusua untuk menjadi wakilnya. Oke. Katolik Roma mengklaim Paus adalah wakil Kristus. Tetapi apa yang Anda tunjukkan kepada kami dari kitab suci adalah bahwa wakil sejati, pribadi sesungguhnya yang menjalankan kuasa yang didelegasikan itu adalah Yahusua. Ya, betul sekali Mario. Ini adalah posisi yang sangat mulia. Posisi kekuasaan dan kehormatan. Tetapi itu tidak memberikan keilahian pada Sang Juru Selamat. Dan orang-orang Kristen mula-mula memahami hal itu. Yahusua selalu adalah seutuhnya manusia. Tidak pernah bersifat ilahi. Barulah di kemudian hari, ketika kekristenan telah menjadi rusak pada abad keempat, nuansa kebenaran ini menjadi membingungkan dan dikaburkan dengan doktrin ketuhanan Tritunggal yang sesat. Iya, ini sebenarnya sangat masuk akal. Ketika Anda mengeluarkan doktrin Trinitas agama berhala dan membaca kitab suci apa adanya sebagaimana yang tertulis, maka kisah Musa yang meminta untuk melihat Yahwa menjadi sangat penting. Tanggapan sabar Yahwa kepada Musa sangat membuka mata. Yahwa adalah pribadi transenden. Dia jauh dari jangkauan kita. Tidak ada orang berdosa yang bisa melihat wajah ilahi, karena jika itu terjadi, maka orang berdosa itu akan langsung binasa. Nah, kemudian, dengan fakta ini tentu saja Anda akan langsung mendapat masalah. Bagaimana Bapa akan menyatakan dirinya? Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia membutuhkan perantara, seorang agen, ya bisa disebut seperti itu, untuk bertindak atas namanya. Dan itu menjadi masalah karena siapa yang dapat bertindak atas nama makhluk yang begitu murni dan suci? Hanya anak tunggalnya. Ya, benar. Dan ini dari awal adalah pekerjaan hanya bagi Yahwa sendiri. Jadi, Yahusua dilahirkan sebagai anak tunggal Yahwa untuk menjadi wakil pribadinya di bumi, untuk melakukan bagi Bapa apa yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Yahusua lahir untuk tujuan ini. Itulah sebabnya dia dilahirkan tanpa dosa, seperti Adam dan tidak diciptakan. Itu juga mengapa dia sepenuhnya manusia. Jika dia bersifat ilahi, maka kita pun tidak akan bisa melihatnya. Kita tidak akan bisa berinteraksi dengannya. Ya, seluruh gagasan bahwa Kristus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi tidak pernah masuk akal bagi saya, Doni. Karena yang benar pasti hanya salah satunya. Kedua sifat ini saling eksklusif. Ini seperti kehamilan. Seorang perempuan hamil atau tidak, tidak ada yang namanya hamil sedikit. Nah, hal yang sama berlaku. Yahusua seharusnya bersifat ilahi atau dia adalah sepenuhnya manusia, bukan campuran yang membingungkan dari keduanya. Paulus mengajarkan bahwa Yahusua sepenuhnya manusia, tetapi ditinggikan untuk bertindak sebagai fungsionaris Yahwa, wakilnya. Namun Paulus tidak pernah melewati batas untuk mengklaim bahwa Yahusua adalah Allah Anak, entitas kedua dari beberapa trinitas mistik. Dia sudah jelas, Sang Juru Selamat dulunya adalah manusia, dan masih tetap menjadi seorang manusia. Dia tidak ada sebelum keberadaannya di bumi. Keberadaannya dimulai ketika roh Yahwa turun ke atas Maria, dan kemudian dia hamil. Sebagai seorang manusia, Yahusua menyembah dan berdoa kepada Yahwa, sama seperti kita semua. Dan jika Anda kembali dan membaca pernyataannya, dia selalu tunduk kepada Bapa. Benar, dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 28,
Yahusua berkata, Bapakku lebih besar daripadaku. Satu-satunya kesetaraan yang pernah diklaim Yahusua adalah kesetaraan fungsional. Karena dari sejak awal adalah selalu merupakan rencana Yahwa untuk bekerja melalui putra tunggalnya. Yahusua mewujudkan kuasa penyelamatan Yahwa. Dia melakukan tugas yang akan dilakukan Yahwa seandainya umat manusia dapat sanggup memandang keilahian. Dari sejak awal adalah selalu rencana Yahwa bahwa anaknya akan menyelesaikan pekerjaan keselamatan yang dinubuatkan dalam kitab-kitab perjanjian lama. Ini indah. Dan jelas, ini sama sekali tidak merendahkan Kristus. Menjadi manusia seutuhnya adalah rencana Yahwa selama ini. Dan fakta bahwa Yahusua telah diangkat menjadi agen Yahwa adalah juga sangat menguatkan kita. Baik, jangan kemana-mana para pendengar. Ketika kami kembali, kami akan menjawab pertanyaan Anda yang dikirim ke kotak surat harian kami. Tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Jika saya meminta Anda untuk mendefinisikan kata iman, dapatkah Anda melakukannya? Iman lebih dari sekedar sebuah keyakinan sederhana. Bahkan setan-setan pun beriman, tetapi mereka tidak memiliki iman yang menyelamatkan. Adalah penting untuk mengetahui apa itu iman, karena dengan iman, kita dapat mengakses setiap karunia Yahwa untuk keselamatan kita. Pengampunan dosa adalah sebuah anugerah, tapi itu harus diterima dengan iman. Ketaatan yang merupakan prasyarat untuk masuk ke dalam Yerusalem baru, juga merupakan sebuah anugerah yang harus diterima dengan iman. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 6 menyatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Yahwa, sebab barang siapa berpaling kepada Yahwa, ia harus percaya bahwa Yahwa ada, dan bahwa Yahwa memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman diperlukan untuk kemenangan dalam perjalanan orang-orang Kristen, karena iman adalah tangan yang menggenggam janji-janji Yahwa. Jika Anda ingin belajar bagaimana meningkatkan iman Anda, kunjungilah worldslastchance.com. Cari artikel yang berjudul 4 langkah sederhana untuk meningkatkan iman Anda. Iman bukanlah sesuatu yang Anda peroleh atau sesuatu yang Anda dapat bangkitkan sendiri dalam diri Anda. Namun, dengan bekerja sama dengan Yahwa dan menyelaraskan kehendak Anda dengan kehendaknya, Anda dapat dikaruniai iman dari Yahusua sendiri. Dan kemenangan akan menjadi milik Anda. Sekali lagi, cari artikel yang berjudul 4 langkah sederhana untuk meningkatkan iman Anda di worldslastchance.com. Kunjungilah kami hari ini. Baiklah, mari kita lihat apa yang kita dapatkan di kotak surat harian kita. Oke, tanpa nama, tidak ada tempat asal, Doni. Jadi, saya pikir Anda akan menyampaikan hal-hal sepele tentang dunia ini. Hah? Nah, Anda kan sering membagikan beberapa fakta menarik tentang negara asal penulis surat kita. Jadi, apa hal menarik yang bisa Anda ceritakan, Mario, tentang bumi kita? Oh, saya punya satu. Titik tertinggi di bumi. Itu terlalu mudah, Mario. Gunung Everest. Anda tidak memenangkan perjalanan gratis ke Hawaii. Jawabannya bukan Gunung Everest. Apa? Anda pasti salah, Mario. Tidak, titik tertinggi di bumi. Perhatikan, saya tidak mengatakan gunung tertinggi, tetapi titik tertinggi di bumi. Sebenarnya adalah Gunung Chimborazo. Saya tidak pernah mendengar nama itu, Mario. Nah, itu di Ekuador, dan hanya 1 derajat di bawah Khatulistiwa. Itu adalah titik tertinggi di bumi karena gunung itu membuat tonjolan di Khatulistiwa. Menarik, saya baru dengar sekarang. Begitulah, kita tidak pernah terlalu tua untuk belajar sesuatu yang baru, ya kan? Jadi apa pertanyaan untuk hari ini, Mario? Di sini dikatakan, WLC yang terhormat, saya malu menanyakan hal ini, jadi saya tidak memberikan nama saya, tetapi saya benar-benar membutuhkan pertolongan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia menunjukkan bahwa Sang Juru Selamat akan segera kembali. Masalahnya, saya belum siap. Saya tahu bahwa ada pertolongan yang tersedia, dan jika saya membuat penyerahan penuh, Yahusua dapat menjalani hidupnya di dalam saya, sehingga saya tidak akan berbuat dosa. Tapi, sejujurnya, saya tidak lebih dekat untuk menjadi seperti Dia hari ini daripada ketika saya pertama kali memberikan hati saya kepada Yahwa bertahun-tahun yang lalu. Saya masih bergumul dengan dosa-dosa yang sama. Terkadang saya mendapatkan kemenangan, tetapi di lain waktu saya gagal. Saya tidak mengerti mengapa saya terus berbuat dosa dan apa yang dapat saya lakukan.
Apakah ada harapan untuk saya? Baiklah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penulis surat ini karena surat ini dibuat dengan sangat jujur dan menyentuh hati saya. Saya benar-benar dapat memahami apa yang dikatakan orang ini. Dan ya, ada harapan untuk Anda. Iya, saya juga bisa merasakan pergumulannya, Doni. Saya ingat pernah mendengar khotbah yang mengatakan kepada kita bahwa adalah kebohongan setan bahwa umat Yahwa akan berbuat dosa dan terus berbuat dosa sampai Yahusua kembali. Karena sudah selalu ditekankan bahwa melalui penyerahan penuh dan seutuhnya, kita dapat mencapai titik di mana kita tidak akan berbuat dosa karena Yahusua yang menjalani hidupnya melalui kita. Tentu saja tidak akan pernah berbuat dosa. Jadi, katakan, apakah Anda pernah mencapai titik kemenangan total atas dosa? Anda mengenal saya, ya kan? Ya, berarti Anda menjawab tidak. Ya, Anda benar. Inilah hal yang membuat situasi ini begitu memilukan. Hal ini tidak pernah dinyatakan sebagai keselamatan melalui perbuatan. Oh, banyak orang Kristen akan membuat tuduhan seperti itu. Tetapi mereka yang percaya bahwa mereka akan mencapai keadaan tanpa dosa melalui penyerahan penuh sebelum kedatangan Sang Juru Selamat. Sebenarnya, tidak berusaha untuk bekerja dengan cara mereka untuk mendapatkan keselamatan. Mereka percaya pada keselamatan melalui iman. Karena mereka percaya bahwa keadaan tanpa dosa seperti itu diperoleh hanya melalui penyerahan penuh dan melalui iman total kepada Yahwa. Kristus yang ada di dalam kamu yang adalah harapan akan kemuliaan. Ya, tepat. Dan saya tahu bagaimana kepercayaan yang seperti ini. Karena saya dulu juga bersikap seperti itu. Seseorang mungkin menuduh saya bahwa saya mencoba untuk menjalankan jalan saya menuju keselamatan. Tetapi saya akan menjadi orang pertama yang menyangkal tuduhan seperti itu. Dengan mengatakan bahwa keselamatan itu hanya melalui iman saja. Dan itu melalui penyerahan penuh kepada Yahwa. Hanya ketika saya sepenuhnya berserah, saya percaya Sang Juru Selamat dapat menjalani hidupnya di dalam saya. Sebuah kehidupan yang sempurna dan tanpa dosa. Ya, masalahnya adalah, dan saya berbicara dari pengalaman pribadi di sini, Doni. Tidak peduli seberapa sering kita berserah, kita tetap berdosa. Ya, benar. Masalahnya bukan pada keinginan kita untuk berserah atau bahkan pada kualitas penyerahan kita. Juga bukan masalah pada iman kita atau kekurangannya. Sebaliknya, masalahnya ada hubungannya dengan kodrat kita. Kita semua memiliki sifat berdosa. Kita mewarisi semua itu dari orang tua kita, yang mewarisi sifat berdosa tersebut dari orang tua mereka, dan seterusnya, hingga kembali ke Adam dan Hawa. Paulus sudah menjelaskan ini. Mario, tolong buka kitab 1 Korintus pasal 15. Mari kita lihat ini. Kita biasanya fokus pada fakta bahwa Paulus menggambarkan kebangkitan orang-orang benar di sini. Kita akan menemukan bahwa dari sekarang kita masih akan terus memiliki sifat yang telah jatuh dan kita masih akan terus memilikinya hingga di masa pada saat kita dikaruniai dengan kodrat yang lebih tinggi pada waktu kedatangan Sang Juru Selamat. Oke, mulai dari ayat 42, Mario. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Ketika Anda membaca seluruh bagian dalam konteksnya, Anda akan melihat bahwa tidak ada apapun di sini yang menunjukkan bahwa kita menjadi makhluk rohani sebelum kembalinya Yahusua. Dengan menggunakan analogi benih, sebelumnya di ayat 36, Paulus mengatakan, "Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu." Oke, lanjutkan ayat 46, Mario. Dan saat Anda membaca, perhatikan bagaimana Paulus menarik perbedaan yang kontras antara kita dan Yahusua. Kita tidak sama. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Itu di masa depan. Di situ dikatakan, kita akan memakai. Paulus tidak mengatakan bahwa pengalaman itu akan tersedia sekarang. Sebaliknya, itu adalah hadiah yang akan diberikan kepada semua orang percaya pada saat kebangkitan. Terlepas dari apakah mereka sudah mati atau masih hidup untuk melihat kembalinya Yahusua. Oke, teruskan Mario. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Yahwa, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah.
Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Yahwa yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Tubuh jasmani kita yang fana adalah simbol yang tepat dari kodrat kita yang telah jatuh. Kita akan mempertahankan kodrat ini sampai Yahuswa kembali. Pada saat itu, Yahuswa akan membangkitkan mereka yang telah mati di dalam Yahwa. Mereka akan dibangkitkan dengan kodrat yang lebih tinggi dan diberikan sebuah tubuh rohani. Mereka yang hidup untuk melihat Yahuswa kembali, pada saat itu akan dikaruniai tubuh rohani yang baru dan sifat-sifat baru yang lebih tinggi, tapi tidak sebelumnya. Jadi bagaimana Anda akan menjawab seseorang yang berkata, jika Kristus dapat melakukannya, kita juga harus melakukannya? Saya akan mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman berdasarkan ajaran Trinitas sesat, yang seperti yang telah kita bahas dalam siaran sebelumnya, Mario. Ajaran ini adalah doktrin yang diadopsi dari paham berhala kuno. Itu tidak didasarkan pada kitab suci. Lihat, doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Yahuswa adalah ilahi. Tapi ajaran sesat seperti ini tidak muncul sebelum abad keempat. Kitab suci mengajarkan bahwa Yahuswa adalah anak tunggal Yahwa, tetapi dia sepenuhnya manusia. Seperti yang saya pikir, semua orang Kristen akan setuju. Yahuswa lahir untuk menebus umat manusia di tempat di mana Adam telah jatuh. Apakah Adam memiliki sifat yang telah jatuh? Tidak. Ya, setidaknya tidak sebelum dia berdosa. Yahuswa juga tidak. Dan dengan sifat alamiah yang sempurna dan tidak jatuh itu, dia melakukan tepat seperti tujuan dia dilahirkan. Dia menebus umat manusia di mana Adam gagal dan dia melakukannya tanpa berbuat dosa. Sekarang kita, di sisi lain, dilahirkan dengan sifat yang berdosa. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa sifat-sifat berdosa itu tidak diganti dengan sifat rohani yang lebih tinggi, tanpa dosa, sampai Yahuswa datang kembali. Sementara itu, orang-orang percaya akan terus melakukan kesalahan, terus tersandung bahkan jatuh. Tetapi mereka juga akan terus berserah, terus percaya, terus mempraktikkan iman dalam janji-janji Yahwa. Ya, tapi bukan dengan sengaja berbuat dosa. Ya, mungkin. Siapakah saya untuk memberitahu Yahwa siapa yang bisa dan tidak bisa dia selamatkan? Dapatkah Anda dengan jujur mengatakan bahwa Anda tidak pernah, bahkan sekalipun, dengan sengaja berbuat dosa? Tentu saja saya pernah sengaja berbuat dosa dan saya bertobat setelahnya, Doni. Ya, begitulah. Di sini pun sama Mario. Saya tidak mengatakan semua orang akan diselamatkan. Kitab suci sudah jelas tentang itu. Tetapi, jika di dalam hati ingin melakukan kehendak Yahwa, jika orang percaya mengulurkan tangan iman dan menggenggam janji, kebenaran Kristus akan menutupinya dan dia akan diselamatkan. Itu adalah keselamatan melalui iman, bukan keselamatan melalui pencapaian. Bahkan bukan pencapaian penyerahan sepenuhnya, sehingga Anda berhenti berbuat dosa bahkan saat memiliki sifat jatuh. Karena kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa sifat kita yang jatuh masih akan menyertai kita hingga Yahuswa kembali. Oke, saya sangat menghargai Anda mengklarifikasi itu, Doni. Itu masuk akal dan itu menghilangkan perasaan bersalah yang luar biasa yang kita rasakan ketika kita berbuat dosa dan kita sudah tahu bahwa kita tidak seharusnya melakukannya. Rasa bersalah menjauhkan kita dari Yahwa. Itulah yang mendorong Adam dan Hawa untuk bersembunyi darinya. Rasa bersalah adalah salah satu alat setan yang paling efektif untuk menjauhkan kita dari Yahwa. Kasihnya lah yang menarik kita kepadanya, dan ketika Anda menyadari bahwa dia telah memperhitungkan sifat manusia yang jatuh dan tidak menentangnya, hati Anda akan meluap dengan kasih, dan Anda akan semakin dekat dengannya daripada sebelumnya. Jangan biarkan rasa bersalah atas kesalahan dan dosa yang dibuat karena sifat jatuh Anda menjauhkan Anda dari Yahwa. Dia tetap mengasihi Anda, dan dia ingin Anda datang kepadanya apa adanya. Amin, amin. Terus kirimkan pertanyaan dan komentar Anda kepada kami para pendengar. Cukup buka worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami selalu senang mendengar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Ruth Seng dan ibu mertuanya sangat bersemangat saat mereka memasuki sebuah jalan raya di negara bagian Indiana, di Amerika, dan memulai perjalanan panjang sejauh 1.200 mil atau lebih dari 1.900 km ke San Antonio di negara bagian Texas. Putri tertua Ruth akan menikah dalam beberapa hari ke depan dan kedua perempuan itu sudah tidak sabar menanti kesempatan yang berbahagia itu. Karena ibu mertuanya memiliki masalah jantung dan tekanan darah tinggi,
Ruth memutuskan untuk melakukan perjalanan tersebut dengan menggunakan sebuah mobil dan bukan dengan pesawat terbang. Kedua perempuan itu memulai perjalanan di awal bulan Maret dengan cuaca yang cerah, dan mereka sekarang sudah melewati bermil-mil jauhnya dengan lancar. Namun, itu adalah bulan Maret di wilayah bagian Amerika Utara, dan sebelum mereka berhasil melewati negara bagian berikutnya, badai salju pun mulai turun. Pada saat mereka mencapai Joplin, Missouri, dua negara bagian dengan kira-kira sudah 800 km dari rumah mereka, mobil mereka pun sudah berada di tengah badai salju yang menyilaukan. Ruth merasakan ketegangan yang semakin meningkat saat dia memikirkan pilihan apa yang dia akan buat. Menepi dan menunggu badai salju bukanlah sebuah pilihan. Badai Western terkenal karena suhu bekunya. Jika mereka menepi, mobil mereka bisa saja terjebak di tumpukan salju yang dalam. Dan dengan jarak pandang yang buruk dari salju yang mengepul, mobil lain mungkin saja tidak bisa melihat dan menabraknya. Selain itu, orang-orang diketahui mati kedinginan di dalam mobil yang terjebak di sisi jalan. Ruth tidak bisa mengambil resiko itu dengan ibu mertuanya di dalam mobil. Satu-satunya pilihan mereka adalah terus berjalan. Mengemudi dengan jarak pandang terbatas di jalan yang tertutup es tentu saja membuat stres. Dan badai salju itu tampaknya tidak akan mereda dalam waktu dekat. Kita harus berhenti di suatu tempat, kata Ruth. Di mana? Ibu mertuanya bertanya. Kemudian sebuah benda besar dengan bentuk yang buram muncul dari balik salju saat Ruth menyetir. Itu ternyata sebuah papan iklan, Holiday Inn. Ada penginapan yang diiklankan dan arah lokasinya pun tertulis di depan sebelah kanan. Dengan hati-hati, Ruth mengemudi keluar dari jalan bebas hambatan, menepi ke jalan yang tertutup es. Ruth kemudian mendapati dirinya berada di sebuah jalan kampung sempit yang dikelilingi hutan yang lebat. Karena dia tidak melihat penginapan yang diiklankan tersebut, dia pun terus mengemudi. Setelah mengemudi hampir 1 mil, dia melihat sebuah motel. Mereka sangat lega. Tempat itu belum dibuka, tapi itu pasti tempat yang diiklankan tadi. Ruth dengan hati-hati memarkir kendaraannya di sebelah sebuah mixer semen dan pergi ke lobi. Sebuah stiker kecil di pintu depan memberitahu dia bahwa dia memang telah menemukan Holiday Inn yang diiklankan tersebut. Kami butuh sebuah kamar untuk bermalam, katanya kepada seorang perempuan di meja depan. Oh ya, kami belum benar-benar membuka motel ini. Kami masih dalam tahap konstruksi. Dengan melirik keluar pada cuaca dan melihat ibu mertua Ruth, perempuan itu berkata, kami memiliki beberapa kamar yang siap dengan tempat tidur. Anda dipersilakan untuk menggunakannya. Ruth dan mertuanya pun bersyukur bisa keluar dari jalan raya dan tetap aman di dalam motel tersebut. Keesokan paginya, langit biru dan jalanan cerah. Saat Ruth mengembalikan kunci kamar mereka, perempuan yang sama di hari sebelumnya berada di meja depan. Anda beruntung Anda tidak terdampar di jalan raya tadi malam, katanya kepada Ruth. Iya, saya melihat papan iklan Anda. Terima kasih Tuhan, kata Ruth. Wanita itu mengerutkan kening karena bingung. Tapi kami belum punya baliho, katanya. Bahkan kami belum memasang papan nama kami di sini. Baru sebuah stiker di pintu. Para pendengar, berbicara tentang penyertaan dan pemeliharaan Yahwa bagi umatnya, Kitab Ulangan pasal 32 ayat 10-12 mengatakan, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Yahwa sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. Baik Mario, kita hampir kehabisan waktu. Tetapi Anda tadi mengatakan sesuatu yang ingin saya fokuskan sebagai penutup, Mario. Apa itu? Anda mengatakan fakta bahwa juru selamat sepenuhnya manusia, namun telah diangkat ke kedudukan dengan status yang begitu tinggi. Adalah hal yang membesarkan hati. Dan memang seperti itu, Mario. Tolong buka kitab Wahyu pasal 3. Nah, kitab Wahyu, seperti yang kita semua tahu, adalah kitab terakhir dari Alkitab dan berisi pesan-pesan khusus untuk generasi terakhir. Beberapa pasal pertama dari kitab Wahyu berisi pesan-pesan untuk 7 gereja. Ini adalah gereja-gereja literal di Asia Kecil pada abad pertama. Tetapi mereka juga melambangkan periode dalam sejarah gereja. Gereja terakhir adalah gereja Laodikia,
dan janji yang luar biasa ditawarkan kepada generasi akhir yang akan membuat penyerahan penuh kepada Yahwa. Dan melalui iman dalam jasa penebusan Juru Selamat akan menerima keselamatan. Tolong baca kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 dan 21, Mario. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Yahusua diangkat untuk duduk di atas tahta Yahwa. Ini tidak memberikan keilahian kepadanya. Dia masih sepenuhnya manusia. Tapi itu adalah perubahan status. Dan di sini dalam kitab Wahyu, Yahusua yang bertindak sebagai agen Yahwa mengatakan bahwa kehormatan yang sama menanti para pemenang. Apakah Anda meragukannya, Mario? Oke, baca lagi, cukup ayat 21 saja. Barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Adalah sebuah kehormatan untuk dapat duduk bersama Bapa dan Sang Anak di atas tahta Yahwa. Tapi tolong jangan maknai secara literal semua hal yang saya katakan di sini. Di sini Yahusua tidak berbicara tentang beberapa kursi raksasa yang benar-benar dapat menampung jutaan orang. Dia berbicara tentang status pemerintahan. Itulah upaya yang menanti mereka yang menang. Ya, itu adalah sebuah kehormatan, Doni. Iya, itu benar-benar kehormatan. Dan dalam hal ini, seperti dalam segala hal lainnya, kita melihat bahwa Yahusua adalah teladan kita dalam segala hal. Benar. Saya jadi teringat dengan kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9 yang mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Yahwa untuk mereka yang mengasihi Dia. Adakah hal yang bisa dibandingkan dengan apa yang menanti orang-orang beriman? Apakah ada dosa yang terlalu berharga untuk ditinggalkan? Adakah kebenaran yang terlalu sulit atau tidak nyaman untuk diterima? Tidak. Keselamatan, hidup bersama-selamanya dengan Yahwa di dalam kerajaannya, akan sepadan dengan apapun yang harus kita serahkan, lalui, atau tanggung dalam hidup ini. Para pendengar, waktu sudah hampir habis. Tidak banyak waktu lagi yang tersisa. Peristiwa-peristiwa di dunia menunjukkan bahwa segala sesuatunya berakhir dengan cepat. Jangan menunda menerima karunia keselamatan. Jangan menunggu hingga Anda merasa telah membuat diri Anda menjadi lebih baik. Yahwa tidak mengharapkan Anda seperti itu dan kenyataannya Anda tidak akan sanggup. Tidak dengan kekuatan Anda sendiri. Saya juga tidak bisa. Datanglah kepada Bapa, apa adanya Anda. Dia akan menerima Anda sebagai putranya sendiri, sebagai putrinya sendiri. Dia sedang menunggu dalam kerinduan, menunggu Anda datang untuk menerima keselamatan itu. Para pendengar, bergabunglah bersama kami kembali besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.